Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Saidah dengan NIM 2222111209 kelas 3F HES. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam sejarah pemerintahan Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, dikenal beberapa konsep-konsep penting. Di antaranya adalah imamah dan negara, al-hal, al-hal, wa al-aqd, dan wizara. Ketiganya merupakan konsep-konsep yang bertujuan agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik jauh dari sengketa dan dapat mencegah intervensi dari pihak-pihak asing. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai konsep-konsep tersebut, berikut akan dibahas secara ringkas. Yang pertama yaitu imamah dan negara. Penegakan institusi imamah dan khalifah menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut Al-Mawardi, pendirian negara ini didasarkan pada ijma ulama, adalah fardu kifayah. Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib. Sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara tersebut adalah wajib, yaitu fardu kifayah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menolak ijma sebagai landasan kewajiban mendirikan negara. Ia melakukan pendekatan sosiologis dalam hal ini. Menurutnya, kesejahteraan dan kemaslahatan manusia tidak akan tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan negara dan pemimpin yang mengatur kehidupan sosial tersebut. Yang kedua yaitu al-hal dan wa'aqad. Pengertian al-hal dan wa'al-aqad sebagai orang yang memiliki kewenang untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Dengan kata lain, al-hal dan wa'aqad adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota al-hal dan wa'aqad ini terdiri dari orang yang berasal dari berbagai kalangan dan berbagai profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Proses pemilihan kepala negara diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu, kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaannya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial di antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh al-hal dan wa'aqad. Selanjutnya, barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negaranya. Yang terakhir, yaitu al-wizarah. Kata al-wizarah diambil dari kata al-wazir yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanya lah dilimpahkan sebagian-sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalai berwenang memutuskan sesuatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Dapat ditarik pemahaman bahwa al-wazir merupakan pembantu kepala negara, yaitu raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karena kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara
dalam mengurus pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.